Baik, pertama terima kasih atas tugas yang telah diberikan kepada kami oleh ibu dosen kami dalam mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu, dalam tugas ini kami akan mengambil 3 bahan materi. Jadi dari saya mengambilnya yang pertama desain tata letak survei terpadu, kemudian hak cipta, dan hak merek. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu desain tata letak survei terpadu atau DTLST. Dimana kita tahu bahwasanya desain tata letak survei terpadu itu ialah salah satu bidang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dan kreasi seseorang yang berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen atau lebih. Desain tata letak survei terpadu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Dalam hal ini terbagi 2 hal. Yang pertama, sirkuit terpadu dan desain tata letak. Hak desain tata letak sirkuit terpadu ini juga sebuah hak yang secara eksklusif atau hak yang secara diberuntukkan oleh seorang penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin para pencipta. Kemudian perlindungan hukum terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu ini diberikan selama kepada berdesain hanya 10 tahun, dihitung dari sejak pertama kali desain itu dieksploitasi atau pemanfaatannya secara komersial dimanapun sejak tanggal penerimaan pasal 4 ayat 1. Kemudian periode masa waktu desain tata letak sirkuit terpadu ini berlaku dalam jangka waktu yang diberikan selama 10 tahun sejak penerimaan hak pencipta desain tersebut. Kemudian dalam pengajuan permohonan pendaftaran desain tata letak terpadu ini juga, yang pertama mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bentuk dalam memakai bahasa Indonesia atau bahasa nasional, sekaligus mengisi formulir permohonan yang memuat dalam buku pendaftaran tersebut. Yang kedua, permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya serta dilampiri dalam pengajuan pendaftaran tersebut. Kemudian hak merek. Kita masuk dalam hak merek. Hak merek ialah salah satu hak eksklusif yang diberikan kepada seorang dan diberikan kepada negara untuk mendaftarkan untuk jangka waktunya tertentu serta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam bentuk aktivitas perdagangan ataupun produk barang dan jasa sesuai dengan jenis produk kemasan barang jasa tersebut. Contohnya hak merek tersebut seperti sepatu Converse All Star, Polestar Classic, dan Miesdap serta Wingsfoot. Merek yang dilindungi ini terdiri atas tanda yang berupa gambar logo, nama, kata, huruf, kemudian hologram dan kombinasi lainnya. Di Indonesia, hak merek dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 28. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatakan perlindungan merek berakhir dalam jangka waktu 10 tahun. Kemudian hak merek
Hak merek ini lanjut diatur dalam Undang-Undang Pasal 35 nomor 20 tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek terdaftar serta mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 10 tahun ke depan sejak tanggal penerimaan hak merek tersebut. Meski perlindungan merek hanya 10 tahun tersebut, namun pemilik merek bisa kembali memberikan perpanjangan jangka waktu perlindungan selama 10 tahun lagi ke depannya. Kemudian permohonan perpanjangan perlindungan merek tersebut lagi dapat diajukan secara elektronik ataupun secara non elektronik oleh pemilik atau pemegang merek tersebut atau kuasanya memakai dalam bentuk bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Nah, kita juga perlu tahu bahwasanya jenis merek yang terdaftar di Indonesia seperti merek dagang, kedua jasa, merek di bidang kolektif, kemudian merek fungsional ataupun suatu jabatan, kemudian merek eksperiensial atau biasanya membangun pengetahuan seperti keterampilan dan nilai-nilai sikap melalui pengalaman seseorang tersebut. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskannya bahwa yang ketiga adalah hak cipta. Di sini kita tahu bahwa hak cipta itu ialah hak secara eksklusif juga yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dapat dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Peraturan hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang hak cipta. Dalam perlindungan hak cipta ini juga dibagi dalam dua macam. Terdiri dari dua macam. Yang pertama, perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap ekonomi. Kemudian hak cipta tersebut dimiliki oleh seseorang, oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya juga harus berlaku. Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman hak cipta tersebut secara umum di beberapa media ataupun di media lainnya. Hak cipta juga melindungi suatu hasil karya cipta seseorang. Hak cipta melindungi suatu hasil karya cipta seseorang. Misalnya karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi atau inspiratif, kemampuan, pikiran, imajinatif, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, langsung atau dalam media televisional atau dalam bentuk televisi. Hak cipta dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 menyatakan bahwa tentang hak cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi oleh pemerintah atau undang-undang seperti pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis, dan semua hasil karya tulis lainnya seperti majalah, puisi, pidato, lagu, serta musik. Yang kedua, bentuk ceramah, kuliah, suatu pidato seseorang, dan cipta lain yang sejenis itu seperti drama, musikal, tari-tarian, koreografi, serta pewayangan dan pantomim. Kita juga perlu tahu bahwa sejarah dalam kelahiran hak cipta ini bermula di negara Inggris pada awal abad ke-17 dan di Perancis pada akhir
abad ke-17. Alasan munculnya sejarah mengenai kelahiran hak cipta ini dimulai di Inggris dan Prancis. Karena Inggris dan negara Prancis waktu itu dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku, walaupun berlaku di dunia saat ini juga masih berlaku ya. Kemudian hak cipta juga berfungsi untuk menghargai suatu hasil, ya, menghargai suatu hasil karya seseorang untuk mendorong pencipta karya tersebut dan dapat menghasilkan karya-karya baru lainnya. Dan saya juga telah ingin mengajikan bahwasannya tujuannya juga dari pelaksanaan hukum hak cipta ini, yang pertama itu melindungi hak eksklusif seseorang dari hak ciptaannya tersebut, dari hasil penciptaannya tersebut. Misalnya musik ataupun pencipta puisi maupun lain dan sebagainya, ataupun pelukis juga bisa. Kemudian yang kedua, hak moral, dan yang terakhir melindungi ekonomi bagi pencipta karya tertentu. Maksudnya di sini ialah melindungi ekonomis yang bersifat hak cipta yang telah diciptakan oleh pencipta orang tersebut, sehingga perlindungan dari negara mendapatkan perlindungan hukum, ya, baik secara di bidang ekonomi maupun dalam pencipta karya barunya tersebut. Baik Bu, terima kasih banyak atas materi dan pengajian saya dalam ketiga kategori bahan materi saya yang saya jelaskan untuk di video ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih Bu, meskipun banyak masih kekurangan, dan semoga ini bisa menjadi suatu perkembangan dalam hidup kami masing-masing untuk menggapai cita-cita yang sesungguhnya. Sebelumnya, nama saya Sontal Nohi, NPM 20600028, grup A. Terima kasih banyak Bu atas perhatian dan tugas serta materi yang telah disajikan selama satu semester ini. Terima kasih banyak Bu, dan semoga ini akan menjadi bekal kami, pegangan kami nantinya ke depan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat tahun baru. Yahoo Bu Horas. Terima kasih banyak Bu.